Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa menciptakan, ya, dan Allah melebihkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tentunya dengan hikmahnya. Allah mencipta manusia, kemudian Allah menciptakan di antara manusia ada orang-orang yang Allah lebihkan. Ada para nabi dan ada para rasul. Ya. Nah, hari-hari juga demikian. Hari-hari satu pekan ada satu hari yang ia merupakan tuannya hari, yaitu hari apa? Jumat. Begitu juga dalam bulan. Ada bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan lebihkan dari bulan-bulan yang lain. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka, dan Rabbmu, yakhluqu ma yasha, menciptakan apa yang ia kehendaki, wa yakhtar, dan Allah memilih dari hamba-hambanya itu. Di satu tahun yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada 12 bulan di surat At-Taubah ayat 36, ya. Surat berapa? At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya jumlah bulan, indallah, menurut Allah, di sisi Allah, 12 syahra, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di waktu, di masa, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, darinya, ini kembali ke 12 bulan. Dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram.
4 bulan suci. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyimu. Itu adalah merupakan ketetapan agama Allah yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Dan merangilah orang-orang musyrikin semuanya, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah bersama orang yang bertakwa. Ikhwah yang Allah muliakan, di ayat yang mulia ini Allah menghabarkan ada 1 tahun itu 12 bulan. Jumlah bulan itu 12. Perlu diketahui, bulan yang Allah tetapkan beda dengan bulan yang ditetapkan oleh manusia. Allah tetapkan untuk kita bulan Qamariyah, Hijriyah, untuk tahun Hijriyah. Oleh karena itu, ikhwan yang Allah muliakan, kita harus hafal bulan-bulan Hijriyah. Saya tanya sekarang, tanggal berapa, bulan apa? Acung, yang bisa jawab boleh pulang. Tanggal berapa? Ahsan, 2 Zulhijjah. Tapi masuk 3 kan sudah maghrib. 2 Zulhijjah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Nah, kita harus hafal itu. Umat Islam harus paham dan hafal. Kalau umat Islam nggak hafal, siapa yang mau menggunakan ini? Karena semua terikat dengan ini, ikhwan yang Allah muliakan. Kita menjadi hamba Allah, ingin sempurna ibadah kita, harus tahu. Dan harus bangga. Baik. Siapa yang hafal 12 bulan Hijriah? Siapa? Dari bulan apa? Ada 12 kan ya? Pertama, Al-Muharram. Terus, Safar. Terus, Rabiul Awal. Terus, Rabiul Tsani. Boleh Rabiul Akhir, boleh Rabiul Tsani. Terus, Jumadil apa Jumada? Ayo. Hah? Jumada. Jumada al-ula. Bukan Jumadil awal. Ya, Jumada itu muannas. Jumada al-ula. Ya, ini bulan kelima. Sekali lagi apa? Jumada al-ula. Yang keenam, Jumada al-thaniyah atau al-akhirah. Ya. Bulan ke-7 Rajab, ke-8 Sya'ban, ke-9 Ramadan, ke-10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, ke-12 Dzulhijjah. Nah, kita sekarang di bulan Dzulhijjah. Harus hafal. Ya, siapa yang mau ngulangi? Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, terus Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini diulang-ulang. Kita wariskan sama anak-anak kita. Anak-anak kita kasih tanggalan itu dengan tanggalan Hijriyah. Ya. Baik. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, pada ketetapan Allah. Di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah katakan di ayat yang mulia ini, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini, ikhwan Allah muliakan, kita harus hafal. Ada di Islam ini ada 4 bulan haram, ada bulan-bulan haram, ada bulan-bulan haji. Sekali lagi ada apa? Bulan-bulan haram, ada bulan-bulan haji. Baik, bulan-bulan haram ini di sini ayat ke-36 surat
Taubah Allah menjelaskan secara global, ya, mujmal. Dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis Abu Bakrah, kata beliau, Inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Yawma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra. Kata Rasul, as-sanatu 12 syahra. 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu kata Rasul ada 4 bulan haram. Apa saja? Dijelaskan sama Rasul pertama berurutan. Itu apa kata Rasul? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bulan ke berapa? Tadi 11, 12 dan 1. Kemudian kata Rasul, wa rojabu mudar, dan rojabnya mudar. Alladzi baina Jumada, lihat Jumada. Rasul bilang Jumada. Rojab antara Jumada, maksud Jumada Tsaniyah wa Sya'ban. Ditekankan sama Rasul antara Jumada dan Sya'ban. Karena apa? Saya jelaskan nanti, ikhwan. Perhatikan di sini yang menerangkan bahwa bulan-bulan haram itu ada 4 Allah. Dan yang memerincikan, yang menjelaskan kepada kita secara gamblang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa alasannya? Dulu kaum jahiliyah, ikhwan yang Allah muliakan, itu mengagungkan bulan ini. Kenapa? Untuk haji. Ya. Di bulan Dzulqa'dah, Qa'dah itu artinya qu'ud. Qu'ud ini duduk. Artinya mereka duduk tidak berperang. Sehingga di bulan Dzulqa'dah orang bisa bersafar untuk menunaikan haji dan aman. Setelah menyelesaikan haji, pulangnya juga aman. Ini hikmahnya. Maka dikatakan Dzulqa'dah, ya. Dzulhijjahnya bulan haji, hijjah, haji, Muharram, Muharram, bulan yang diharamkan. Nah, kemudian kata Rasul ada satu lagi bulan haram yang diagungkan, itu namanya Rajab Mudhar. Disebutkan Rajab Mudhar dan ditekankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut Mudhar? Ada beberapa alasan. Mudhar ini adalah kaum Arab, namanya kabilah Mudhar. Ya, mereka betul-betul mengagungkan bulan ini. Dan mereka tidak mau mengakhirkan, memundurkan. Di antara kekacauannya orang kafir jahiliyah, orang-orang jahiliyah, mereka itu seenaknya sendiri. Memajukan haram, memundurkan itu seenak sendiri. Tapi Mudhar tidak. Makanya dinisbatkan ke kaum Mudhar. Makanya antum melihat di surat At-Taubah ayat 37, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Nasi itu artinya memajukan dan mengundurkan bulan haram seenaknya sendiri. Itu tambahan kekafiran orang-orang kafir. Kapan mereka mau, mereka lakukan. Makanya mereka mengatakan Ramadan itu bulan haram. Bulan haram oleh kaum Rabi'ah, namanya disebut bulan Rajab. Makanya Rasul mempertegas Rajab Mudhar itu bulan haram yang letaknya antara Jumada lagi. Ya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa bulan haram ada berapa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di Islam juga ada bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu apa? Bulan-bulan haji yang Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurum ma'lumat.
Haji itu bulan-bulan yang maklum. Ya. Itu kata ulama, bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi bulan bulan haji Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, ada bulan-bulan haji di Islam, ada bulan-bulan haram. Dan kita hari ini, malam ini, itu berada di hari-hari terbaik. Hari-hari yang paling utama sepanjang masa. 1 tahun itu ada bulan haram. Dan di antara bulan haram itu ada bulan Dzulhijjah. Dan ada 10 hari pertama yang itu sangat utama. Yang kita sekarang lagi menjalani. Tapi subhanallah banyak orang lalai. Orang lalai. Orang nggak perhatian sama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Bahkan yang ngejar 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu lalai dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi layalin ashr. Dan demi 10 malam. Ibnu Abbas, kemudian Mujahid, ya, dan yang lainnya, Ibnu Katsir, dan yang lainnya, Ibnu Qayyim, itu menafsirkan bahwa layalin ashr itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan sangat besar sekali. Ya. Sampai ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama, apakah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ada yang mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi yang tepat yang diperinci oleh Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim rahimahumallah, kita lihat kalau malamnya binisbat untuk layali, untuk malamnya, maka 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama untuk malam-malamnya. Karena ada 1 malam yang siang-siangnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena ada apa? Karena ada hari Tarwiyah. Karena ada hari Arafah. Karena ada hari Id. Yang disebut dengan hari itu Yaumun Nahr. Seutama-utama hari yang disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Hajjul Akbar. Karena 5 lempar jumrah Aqabah, ya. Kemudian halak, ya, tahallul, nyembelih hewan hadyu, tawaf ifadah dan sa'i. Ada 5 hari besar, ya. Makanya, ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa mamin ayyamin al-amalus salihu fihina ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicinta oleh Allah, ya, dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, apakah begitu juga dengan amalan jihad fisabilillah? Rasul berkata, demikian juga dengan amalan jihad fisabilillah. Ya, subhanallah. Jadi amalan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, ya, itu lebih utama dari jihad. Saya bisa bayangkan. Besar sekali. Tapi banyak di antara kita yang lalai. Ada kecualinya. Kata Rasul, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali kalau ada orang keluar dia berjihad dengan hartanya, ya, dirinya keluar bawa hartanya dan tidak pulang lagi. Enggak pulang lagi. Baru sama itu. Ini menunjukkan, ikhwan fillah yang Allah muliakan, bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kita sedang berada sekarang ini, jalani ini, itu adalah hari-hari yang istimewa, hari-hari yang sangat besar, hari-hari yang sangat agung,
Hari-hari yang begitu sangat dicintai oleh Allah. Hari yang mulia, yang tidak boleh kita sia-siakan. Kita beramal soleh, makanya ulama banyak mengingatkan kita untuk beramal soleh. Ya, di antaranya apa? Kalau bisa haji, haji. Yang mampu, haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, ucapkan talbiyah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya apa labbaik Allahumma labbaik, ucapan talbiyah. Ketika kita kalau dengar ucapan ini gemeter hati kita. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Jadi kami memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Kami betul-betul memenuhi panggilan-Mu. La syarika lak, kata Syekh Utsaimin, menunjukkan kita menjawab panggilan Allah dengan ikhlas. Kemudian innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Betul-betul ikhlas. Makanya Jabir bin Abdullah mengatakan talbiyah ini dengan tauhid. Ya. Beliau berkata wa ahla bit tauhid. Rasul mengucapkan tauhid. Ini kata Jabir bin Abdullah. Ketika orang hajian itu harus ikhlas. Ya, ini karena ini panggilan Allah. Wa adzin fin nasi bil hajj. Allah bilang ke Nabi Ibrahim, umumkan kepada manusia untuk datang menunaikan ibadah haji, panggil. Makanya ada kesalahan nih di tengah manusia nih, dua hal. Satu, banyak orang kaya bilang saya belum dipanggil. Benar nggak kalimat itu? Saya belum dipanggil haji. Atau nanti bisikin, nanti pas kamu haji, panggil saya ya. Fulan, 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 supaya saya terpanggil. Benar atau salah? Salah. Allah sudah manggil. Jangan antum bilang saya belum dipanggil. Tapi antum merespon tidak. Anda merespon tidak panggilan Allah. Itu saja. Kan banyak orang bilang Anda belum dipanggil. Oi, gitu ya. Belum ada. Ini salah. Ini pemahaman yang keliru. Kemudian ketika yang memanggil Allah dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, sudah dia berangkat haji, ya, itu harus ikhlas. Kesalahan yang kedua, banyak orang yang berangkat haji niatnya supaya dipanggil menjadi bapak haji atau ibu haji. Kalau nggak dikasih hak di depannya itu, ya marah. Pak Fulan, saya sudah haji loh. Mahal haji itu. Sebut saya haji. Habis akhi pahalanya. Bu Haji, Bu Hajah. Kalau dipanggil namanya doang, ya namanya misalkan Markonah misalkan. Atau namanya siapa? Fulana, ya Wati atau siapalah. Jangan panggil nama doang. Saya sudah hajah. Ini bisa menggugurkan amalannya. Parahnya lagi tawaf, doa, minta dipoto. Ayo foto belakang saya Ka'bah. Ya, harus ikhlas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, di hari-hari ini hari-hari besar. Yang nggak bisa haji atau belum mampu haji atau umrah, baca Quran. Ya, sedekah. Ya, salat, puasa, kemudian zikir. Sekarang takbir, takbir mutlak. Kita mulai dan masuk takbir mutlak. Baca takbir sebanyak-banyaknya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi amalannya begitu besar dan sangat agung. Jadi mengagungkan bulan-bulan ini, kata ulama, bukan karena kita mengikuti kaum jahiliyah. Ya, karena ada orang mengatakan kita kalau mengagungkan 4 bulan ini berarti sama dengan kaum jahiliyah. Ya tidak.
Kaum jahiliyah itu mengagungkan bulan-bulan ini. Tidak. Ini ketetapan dari Allah. Makanya Allah berfirman di surat At-Taubah 36 ini, "Dzalikad dinul qayyim." Itu ketetapan agama Allah yang lurus. Di antara ketetapan agama Allah yang lurus adalah mengagungkan 4 bulan ini. Dzalika dinul qayyim. Kemudian Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah sekali-kali kalian mendolimi diri kalian. Dolimi diri itu maksudnya melakukan maksiat. Antum kalau baca tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lainnya, ya, kita lihat fala tadlimu fihinna anfusakum itu, hinna itu kembalinya ke 4 bulan itu kata Ibnu Jarir Tabari. Apa maksud mendolimi diri di 4 bulan itu? Maksiat. Mendolimi diri sendiri. Qatadah rahimahullah berkata, "Wal-zulmu fil ashhuril hurum akbaru khati'atan wa wizran," kata beliau. Kezaliman yang dilakukan oleh siapapun di bulan-bulan haram ini, kesalahannya dan dosanya lebih besar. Fima siwaha, daripada dilakukan di selain bulan-bulan haram. Wa in kana dzulmu ala kulli halin 'azima, kata beliau. Walaupun kezaliman, ya, itu besar dalam kondisi apapun dan waktu apapun. Lakukan maksiat, dosa di sisi Allah besar. Tetapi di bulan haram ini dipandang lebih besar lagi. Ya. Walakin yu'azzimullahu min amrihi ma yasha. Ini kata beliau. Allah mengagungkan, membesarkan dari perkaranya apa yang Allah kehendaki. Nah, jadi maksiat di 4 bulan ini dosanya lebih besar. Kesalahannya lebih besar. Ini yang lebih tepat. Fala tadlimu fihinna. Domir hinna, ini kata ulama kembali ke mana? Ke 12 bulan atau ke 4 bulan. Kan Allah bilang jumlah bulan 12. Kemudian Allah sebut 4 bulan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Hinna, janganlah kalian mendolimi di waktu-waktu itu, di bulan-bulan itu, kembalinya ke 12 bulan atau ke 4 bulan. 4 bulan. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Di antara alasan ulama yang mengatakan kembali ke 4 bulan itu adalah kaidah dalam bahasa Arab, ad-dhamiru ya'udu ala aqrabi madhkur. Dhamir kata ganti itu, isim dhamir baliknya kepada penyebutan yang lebih dekat daripada dhamir ini. Nah, ikhwan Allah menjadikan kita mendolimi diri kita dengan maksiat di bulan-bulan ini itu dipandang lebih besar lagi dosanya. Dolim sendiri-sendiri lah. Dan kita tahu apalagi mendolimi orang lain gitu. Ya. Dan dolim itu kata ulama ada 3 kan. Dolim ada berapa? 3. Yang pertama zulmul insan li rabbih. Kezaliman seseorang kepada Allah. Yang kedua zulmul insan li ghairihi. Kezaliman seseorang kepada makhluk Allah. Dan yang ketiga, zulmul insan li nafsihi. Kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Kezaliman yang pertama apa? Asyirku billah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali, ikhwan. Ya. Para nabi dan rasul diutus untuk apa? Diutus tugasnya itu agar manusia mentauhidkan Allah. Supaya manusia tidak syirik. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang sangat besar. Oleh karena itu ini paling penting. Ya, dalam bulan ini ada pelajaran akidah, tauhid. Dari dakwahnya para rasul. Kita harus ingatkan. Ya. Mendolimi Allah adalah kezaliman yang paling besar.
Di surat Al-An'am ayat 82, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman tunjuk. Ada yang para sahabat ketika turun ayat yang mulia ini, mereka berkata satu sama lain, "Ayyuna la yadlimu nafsahu?" Siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya sendiri? Ya, kata para sahabat, siapa di antara kita yang tidak dolim sama diri sendiri? Didengar sama Rasul, kata Rasul, "Laisa huwa kama tadhunnun. Innama huwa kama qala Luqman li ibnihi, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim." Makna kezaliman di ayat ini tidak seperti yang kau kira. Maknanya seperti perkataan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang besar." Ya, karena berbuat syirik itu kalau dia nggak tobat, Allah siapkan apa? Neraka, di dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Nah, sudah adzan akhi. Insyaallah habis adzan kita lanjut sedikit. Hmm? Oh, di akhir. Eh, الله
حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ba'd. Baik, tadi ikhwan, syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang melakukan perbuatan syirik dan dia tidak bertobat, ya. Dan syirik itu ada 3. Sebagaimana tauhid ada 3. Ya, syirik dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam asma wa sifat. Syirik dalam rububiyah, ketika ada orang yang yakin, ya, atau memiliki keyakinan bahwa ada di sana yang bisa mengatur alam semesta selain Allah, ini syirik. Ini syirik dalam rububiyah. Ketika ada yang meyakini bahwa ada yang bisa mencipta selain Allah, ini syirik. Ketika ada yang meyakini ada yang mampu menghidupkan atau mematikan selain Allah, ini syirik tidak? Syirik. Oleh karena itu kita harus kuatkan tauhid rububiyahnya. Harus mantap. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Yang bisa mematikan dan menghidupkan hanya Allah. Yang bisa ngasih rezeki Allah. Yang bisa mengangkat derajat seseorang atau merendahkan derajat seseorang, siapa? Allah. Bukan siapa-siapa. Harus yakin. Ya. Kalau kita punya keyakinan yang mantap seperti ini, kita akan nggak bakal lama menyekutukan Allah dalam rububiyah. Tapi ada orang yang masih meyakini keyakinan seperti ini. Ya. Masih ada yang meyakini kalau tidak kasih sesajen ke penunggu laut tertentu, nanti tsunami. Kalau nggak kasih sesajen ke Mbah Fulan di gunung tertentu, nanti gunungnya letus. Syirik nggak ini? Syirik. Siapa Mbah itu? Siapa Fulana? Nggak ada di Quran. Kita harus kuat. Tauhid rububiyahnya dan uluhiyahnya. Ya. Doa hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ikhwan beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, ibadahnya dan amal solehnya habis hancur. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, niscaya amalmu akan habis. Gak ada apa-apanya, hancur. Dan kau nanti di akhirat termasuk orang merugi.
Kalau ada satu orang ya punya ribuan doa untuk Allah. Ada satu doanya, dia berdoa kepada Nyi Roro Kidul misalkan. Doa kepada jin, dedemit, roh halus atau siapalah, atau dewa atau apa. Doa. Bukan kepada Allah. Hancur ribuan doanya. Kalau ada orang punya 1.000.000 amalan ibadah, ada satu amalan ibadah ditunjukkan, diperuntukkan untuk selain Allah, 1.000.000 amalan itu hancur. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah, amalmu akan hancur kata Allah, dan kau termasuk orang yang merugi. Nah itu. Rugi sekali. Asyirku billah. Ini kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang kedua, kezaliman seseorang kepada makhluk. Ya, Allah nggak suka zalim sama makhluk. Jangankan ke manusia, ke hewan aja zalim boleh tidak? Nggak boleh. Ya. Jangankan ke hewan yang biasa, yang dianggap kita jijik, oleh kita jijik, ya. Ada banyak orang anggap anjing jijik, ya kan? Memang najis. Itu nggak boleh kita mendoliminya. Ada anjing, kemudian dipentung-pentung kepalanya, tung 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 tung. Boleh enggak? Nggak boleh. Tikus aja yang boleh kita bunuh itu tikus, nggak boleh kita bunuhnya dengan dolim. Tiap hari mau tidur, waduh, kurang asem nih tikus nih, ya kan? Sebulan dia tersiksa, akhirnya beli alat perangkap, kasih daging. Kemudian tikus dengus-dengus, masuk kena perangkap. Kesempatan nih, sebulan saya disiksa sama tikus. Gantian. Sebelum matiin, dipentung kepalanya, dipentung ekornya. Pelan-pelan. Boleh tidak? Nggak boleh, haram. Nggak boleh. Ya, zalim. Apalagi zalim sama manusia. Apalagi zalim sama manusia, haram. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kepada kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Orang yang zalim dijegal nanti di hari kiamat, akhi. Dengan kezalimannya itu, ya, gelap orang yang zalim itu. Maka orang yang bahagia di antara kita, orang yang nggak ada kezaliman pada dirinya, matinya bahagia dia, nggak takut, ya, karena dunia sebentar. Subhanallah. Kalau ada orang luput melakukan kezaliman di dunia, nggak luput di akhirat. Antum sering mendengar hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, ya kan? Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabat, tahukah menurut kalian apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu? Mereka para sahabat bilang, "Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami orang yang nggak punya dinar, nggak punya harta. Ini bangkrut." Sama seperti pandangan kita. Bangkrut itu kita jualan, barangnya habis, ya, duitnya nggak ada, plus ngutang. Ini bangkrut, ya kan? Tapi ada bangkrut yang lebih dahsyat lagi dari itu. Kata Rasulullah SAW, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah." Ada orang bangkrut di kalangan umatku, orang yang sholat, puasa, zakat. Ajib. Tapi dia suka dolimi orang. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Tapi dia pernah mencela seseorang,
Ya. Kemudian makan harta seseorang, kemudian mukul seseorang, bunuh orang. Ini contoh. Rasulullah SAW kasih contoh-contoh zalimnya orang itu, bukan pembatasan. Maka kata Rasul, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang yang dolimi itu dikasih pahala. Diambil, dia punya pahala, dikasih sama orang itu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kalau pahalanya habis, maka dosa mereka itu diambil. Diberikan, diperuntukkan untuk orang tersebut, kemudian dia pun dilemparkan ke api neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi gini, kawan. Orang yang paling bodoh itu orang yang ngasih pahala ke orang lain dengan cuma-cuma atau ngambil dosa orang lain. Ya tidak? Nah, itu. Jadi kita ketika dolimi orang, kita mantengin orang itu terus. Ini orang ini nih, ya, saya mau habisin, saya gibahi, ya, saya mata-matai, saya akan jadikan dia ini orang yang bangkrut di dunia, ya, di pandangan manusia hina, digibahin sama dia, ya. Padahal dia sholat, puasa, malamnya sholat dari jam 2 sampai mau subuh. Di siang hari dia ngobrol sama orang, fulan hati-hati sama itu. Ternyata fulan gini. Itu pahala sholatnya buat siapa? Buat dia. Padahal dia bilang gini ke saudaranya, akhi, wallah, demi Allah, saya orang yang paling benci sama dia orang. Kalau ada jalan lain nih, saya bisa cari jalan yang lain. Kalau ketemu sama dia di jalan itu, saya benci sama dia. Masya Allah, benci tapi ngasih pahala. Waras enggak orang ini? Ya? Yang lebih parah lagi, ada orang nggak punya amalan. Sholatnya seadanya. Nggak terkenal baik juga. Nyela orang, gibahin orang. Dia bisa bayar untuk apa? Dia bayar pahala? Enggak. Dia ambil dosa dia untuk gitu. Ya. Makanya bangkrut. Makanya ketika kita benci sama orang, diam aja sudah. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Dan ketika kita digibahi orang, berarti orang itu sedang apa? Transfer pahala ke kita. Atau ngambil dosa kita. Dosa kita buat dia. Kalau dia nggak punya amalan. Wal'iyadzubillah. Ya, ngeri. Ini zalim yang kedua. Zalim yang ketiga, zulmul insan li nafsihi. Kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Ya. Zaliman seseorang pada dirinya sendiri itu kata ulama insya'a adzabah wa insya'a ghafarallahu lahu. Kalau Allah kehendaki, Allah azab, kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Nah, itu ikhwan. Ya. Jadi di malam ini kita bahas satu ayat saja. At-Taubah ayat 36. Ya, inna iddatasy syuhuri indallahi itsna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, kata Allah. Ini bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, dan Rajab. Yang Allah berfirman, "Dzalikat dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan ini. Waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini saja barangkali ikhwan yang Allah muliakan. Mudah-mudahan pertemuan kita, kumpulnya kita di Masjid Mubas ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sekali lagi kita tidak boleh sia-siakan hari-hari ini cuma sebentar.
Ya, cuma sebentar. Kita sekarang mau masuk ketiga, ya kan? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Ya, puasa, baca Quran, zikir, punya fulus, sedekah, punya kelebihan. Sedekah. Sedekah ini utama, mendatangkan rahmat Allah. Allah sayang, irhamu man fil ar, yarhamkum man fis sama. Ya, kalau kita ingin dirahmati sama Allah, kita kasih sayangi makhluk Allah yang ada di muka bumi. Ya, kawan kita lihat kawan kita mana yang kekurangan, kita bantu. Banyak di antara kawan kita nggak ngomong aja, ya. Tapi kita harus tahu, oh kayaknya dia kurang, bantu. Gitu. Ya, kayaknya dia ada masalah, bantu. Bagi yang kelebihan. Gitu. Jangan jauh-jauh di sekitar majelis kita, akhi. Kalau kita cermat, jeli, kita bisa kasih. Ya. Karena sebaik-baik harta yang kita berikan kepada siapa? Orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang soleh, ya kan? Nah, di antara kita satu majelis, ya kekurangan kita kasih. Kemudian kita baca Quran, kita sholatnya dijaga. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini mudah-mudahan pahalanya berlimpah. Sebagaimana dosa kalau dilakukan di bulan-bulan haram ini juga berlipat besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada tanya jawab tidak? Tidak ada ya? Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak ada kita tutup. Ya, insya Allah nggak ada. Baik. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.